Tapi berkat kegigihan sang Habib, akhirnya kedua remaja berlainan agama itu saling terpikat. Assalamualaikum teman-teman. Ternyata Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu pernah punya besan orang Belanda. Jadi beliau pernah punya menantu gadis Belanda, gadis keturunan Belanda yang bernama Maria van Engels. Sebagaimana tercatat di dalam buku ini yang ditulis oleh Alwi Shahab, seorang jurnalis ibu kota, yang berisi 50-an lebih cerita-cerita Betawi yang diberi judul dengan salah satu judul artikel di dalamnya, yakni Maria van Engels, menantu Habib Kuitang, terbitan Republika tahun 2006. Di dalam buku ini Alwi Shahab berkisah tentang seorang Maria van Engels, menantu dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi dulu di daerah Pecenongan, Jakarta Pusat, itu tinggal satu keluarga Belanda yang bernama Van Engels. Van Engels ini pernah mukim di Wonosobo dan dapat istri orang sana. Kemudian dia pindah ke Betawi, ke Batavia, ikut proyek pembangunan rel kereta dari Batavia ke Jawa Timur. Dan dia punya dua orang anak perempuan, Maria van Engels dan Lis van Engels. Nah, Maria van Engels ini kerja di suatu toko penjahit, ya, toko busana di daerah Jalan Juanda. Nah, dari situlah kemudian dia mulai berkenalan dengan seorang pemuda yang sering wirawiri di daerah itu, yang bernama Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi. Nah, bagaimana pertemuan antara keduanya? Kita baca langsung dalam buku ini. Di dekat Pecenongan terletak Gang Abu yang banyak dihuni keturunan Arab saat Belanda membolehkan mereka tinggal di luar kampung Arab Pekojan, Jakarta Kota. Seorang Habib, Abdurrahman Al-Habsyi, putra sulung Habib Ali pendiri Majelis Ta'lim Kuitang, Jakarta Pusat, sering mendatangi kawan-kawannya di Gang Abu, melewati tempat Maria van Engels bekerja. Habib Ali, ayah Habib Abdurrahman, lahir 1867, meninggal 1968 dalam usia 102 tahun. Diperkirakan saat pertemuan antara pemuda keturunan Arab dengan gadis Indo itu terjadi sekitar akhir 1880-an. Hampir tiap hari Habib Abdurrahman menyambangi tempat Maria bekerja. Mula-mula memang dicuekin, tapi berkat kegigihan sang Habib, akhirnya kedua remaja berlainan agama itu saling terpikat. Maria pun terlebih dulu menyatakan setuju menjadi muslimah dan mengganti nama jadi Maryam. Bahkan ibunya yang biasa disebut Encang ikut bersama anak gadisnya. Konon menjelang pernikahan mereka di kediaman Habib Ali Kuitang, yang kini menjadi Majelis Ta'lim, tersiar isu serombongan tentara Belanda siap mendatangi kampung Kuitang untuk menggagalkannya. Namun rupanya jamaah Kuitang tak kalah gesitnya. Sejumlah jagoan dan jawarannya seperti Haji Sairin, Haji Saleh, dan banyak lagi bersiap menyambut kedatangan mereka. Mereka nongkrong di warung Andil, perempatan Jalan Keramat 2 yang dulu Gang Ajudan dan Kembang 1. Bersenjatakan golok, sambil berkerodong kain sarung, mereka siap menyambut kedatangan serdadu Belanda yang akhirnya urung datang. Setelah pernikahan secara Islam, Maryam jadi menantu kesayangan Habib Ali dan tinggal di samping rumah mertuanya. Ia cepat dapat bergaul dan berpartisipasi dengan masyarakat sekitar. Orang-orang kampung Kuitang menyebutnya Wan Non atau Ibu Non, sedang cucu-cucunya memanggil Jidah Non. Jidah adalah sebutan nenek-nenek dalam bahasa Arab. Setelah berkeluarga, Jidah Non oleh suaminya diminta kesediaannya untuk tidak keluar rumah selama 2 tahun, dengan maksud melatih dan mendidik sang mu'alaf ajaran Islam. Sejak saat itu dia tidak pernah melepaskan busana muslim, memakai kain dan kebaya, serta berkerudung, dan hampir tidak pernah melepaskan tasbih. Sampai akhir hayatnya dia pun berusaha untuk tidak menemui orang yang bukan muhrim.
Sedang ibunya yang juga tinggal bersama menantunya menjadi seorang ibu salehah. Bahkan ia diberangkatkan ke tanah suci. Nah, begitulah kisah seorang Maria van Engels yang kemudian berubah nama menjadi Maryam, menjadi menantu Habib Ali Kuitang, menjadi istri dari Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi Kuitang, yang selama 2 tahun pertama pernikahan dia nggak boleh keluar, dididik secara islami dari seorang mu'alaf yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang Islam, menjadi seorang wanita yang solehah. Sepeninggal suaminya, yakni Habib Abdurrahman Al-Habsyi itu, Jidahnon kemudian hidup mandiri, menjadi perempuan muslimah yang tangguh. Beliau berusaha dengan bekerja membuat jamu tradisional, bahkan disebut bahwa beliau itu pernah punya resep khusus untuk membuat jamu yang dibukukan dalam bahasa Belanda, namun bukunya hilang. Sampai kemudian beliau wafat pada tahun 1961 dan dikebumikan atau dimakamkan di dekat kamar mertuanya, yakni Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah, saat itu banyak para ulama besar Jakarta yang hadir untuk bertaziah, seperti Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Thohir Rohili, bahkan Kiai Haji Nur Ali, pada berziarah, bertaksiah saat beliau wafat. Nah, demikian kisah singkat mengenai Maria van Engels, menantu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.